Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya, dosen radiologi. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar bersama lagi mengenai anatomi radiologi uretrocystografi atau cistouretrografi. Nanti kita akan belajar mengenai gambaran anatomi radiologi pada pemeriksaan uretrocystografi. Bagaimana sih gambaran anatomi yang optimal, gambaran anatomi radiologi yang baik, yang dapat menampakkan struktur anatomi, patologi, lalu bagaimana gambaran khas dari patologi tertentu. Nanti kita pelajari bersama. Mari kita mulai. Jadi uretrocystografi atau uretrocystogram atau cistouretrogram atau cistouretrografi itu sama, yaitu pemeriksaan radiologi yang menggunakan media kontras yang berguna untuk memvisualisasikan atau menampakkan anatomi, patologi dari uretra dan VU atau bladder. Pemeriksaan uretrocystografi ini nanti dikerjakan oleh radiologis atau dokter spesialis radiologi, ada radiografer dan nurse. Nurse ini perawat pada ruang radiologi, perawat radiologi. Prosedur ini nanti menggunakan pesawat sinar X dan fluoroskopi, tapi jika tidak ada fluoroskopi juga dapat hanya menggunakan pesawat sinar X. Tetapi nilai plus ketika menggunakan pesawat sinar X dan fluoroskopi, nantinya kita akan melihat citra atau image secara real time. Lalu ini nanti menggunakan media kontras. Media kontrasnya untuk source up di image dan memudahkan radiologis untuk melihat secara clearly, melihat anatomi, patologinya, dan dapat memudahkan dalam mendiagnosa. Nanti ini kita akan pelajari sistem urinari, khususnya pada bagian uretra dan bladder sini. Oke, kita pelajari female pelvic organ. Jadi ini nanti gambaran yang akan terlihat pada uretrocystografi, biasanya hanya sampai sini, tetapi tidak menutup kemungkinan nantinya ureter ini akan tampak jika media kontras yang kita injeksikan ini refleks sampai ureter sini. Oke, anatomi apa saja yang tampak? Nantinya yang akan tampak adalah uretra, pada perempuan jelas uretranya lebih pendek dibandingkan uretra laki-laki. Lalu akan tampak simfisis pubis di sini di depan, di belakangnya ada urinary bladder atau vesica urinaria, di belakangnya ada uterus. Uterus, di sini ada ureter, nanti ada rektum di sini. Gitu. Selanjutnya, ini fokus pada bladder dan uretranya. Ada ureter di sini, ureter kiri, ureter kanan, urinary bladder, ada urethral openings, ada trigon, ada internal urethral orifice, ada uretra, external urethral orifice. Lalu ini ada gambar B, ini radiograf CT scan potongan aksial menampakkan bladder ini yang sudah terisi media kontras. Lalu ini kecil, 2 adalah ureter. Ureter kanan, ureter kiri. Nih, lihat markernya. R dan L. Lalu yang gambar C ini merupakan radiograf MRI potongan sagittal. Juga sama, ini menampakkan media kontras mengisi bagian bladdernya. Ini simfisis pubis, ini uterus. Selanjutnya kita pelajari tentang male pelvic organ. Sama seperti female pelvic organ, yang membedakan adalah pada uretra laki-laki ini lebih panjang. Nanti kita pelajari bagian-bagiannya, dan di sini tentu saja tidak ada uterusnya. Oke, di bagian uretra ini ada prostat, ada prostatic uretra,
ada membranous uretra, dan spongy uretra. Ya, tentu saja nanti ada tampak sacrum, simbis pubis di sini. Nah ini, ya sama bladdernya. Ada trigone, ada urethral opening, prostate gland, uretra. Nah, pada uretra laki-laki ya, ini juga terdapat sphincter di sini. Ya, internal sphincter pada bladder neck yang terletak pada bladder neck. Lalu ada external sphincter, urogenital diaphragma. Ada 4 bagian di sini ya. Yang pertama ini adalah ini parts of male urethra. Yang pertama adalah prostatic, yang kedua membranous, yang ketiga bulbous, yang keempat penile. Nah, bagian 1 dan 2, prostatic dan membranous, merupakan bagian dari posterior uretra. Ya, sini posterior, yang 3, 4 ini adalah anterior uretra. Ya, posterior, anterior. Lalu di sini ada suspensory ligament dan yang bagian ujung ya, ini ada external urethral meatus. Nah, ini merupakan gambaran normal ya. Pada uretrografi male uretra ini akan berbentuk seperti huruf S terbalik. Ya, huruf S terbalik. Nah, nih pada pemeriksaan uretrografi male uretra ini akan terlihat struktur tubular yang halus. Bentuknya seperti huruf S yang terbalik. Ini ya, suspend by urogenital diaphragma dan ligamen suspensori. Nah, beberapa patologi ya, atau penyakit yang dapat kita lihat pada pemeriksaan uretrocystografi. Nah, biasanya ini ada benigna prostatic hyperplasia atau BPH, cystografi. Lalu bladder calculi, ada cystitis juga nanti dapat kita lihat, bisa juga sering kita jumpai cystitis. Lalu ada vesicorectal fistula. Ini ada beberapa ya, ada beberapa patologi. Nah, selanjutnya untuk pemeriksaan uretrocystografi ya, itu dilakukan fotopolos terlebih dahulu. Ya, fotopolosnya berupa fotopolos pelvis, ya, half pelvic X-ray. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk melihat persiapan pasiennya. Memang tidak ada persiapan khusus, tapi paling tidak kita melihat apakah pasien tersebut sudah betul-betul melepas benda-benda atau celana ya, celana yang mengandung logam itu harus dilepas dan diganti dengan baju pasien ya, celana pasien yang tersedia di ruang radiologi. Lalu juga dipastikan benda-benda logam yang di sekitar pelvic ini harus dilepas ya. Nanti kita lihat. Lalu mengecek persiapan pasien, apakah pasien tersebut sudah mengosongkan belasnya. Ya, apakah pasien tersebut sudah berkemih. Lalu untuk mengecek posisi pasien, ketepatan radiografnya, apakah sudah tepat di tengah, ada miring atau tidak, ada rotasi atau tidak. Itu. Lalu untuk mengecek faktor eksposi yang kita atur, apakah faktor eksposinya sudah tepat atau belum. Kalau misalnya terlalu putih, berarti nanti di eksposi selanjutnya harus kita atur lagi. Nah, QV-nya, MIS-nya kita harus disetting. Nah, ini ya radiografnya yang kita lihat, yang kita hasilkan pada fotopolos. Ya, ini female pelvis, yang ini male pelvis. Nih, untuk female pelvis ini kualitas citranya sudah
cukup baik, ya, soft tissue-nya sudah tampak, lalu serat-serat tulangnya ya terlihat, ada kontras, densitas, detail, dan ketajaman. Ya, detailnya tadi ya, soft tissue-nya sudah tampak juga, serat-serat tulangnya ini juga tampak. Lalu ketajaman, tajam ya, batas luar atau tepi tulangnya ini tegas, ya, tidak blur. Lalu densitas, kontrasnya juga sudah cukup baik. Ini ada marker di sini. Lalu kalau ini male pelvis, kontrasnya, densitas dan kontrasnya cukup ya, walaupun ini terlalu terang kontrasnya, tapi sudah cukup ya. Lalu untuk ini ada marker juga, ada densitas, kontras, detail, dan ketajaman. Detailnya sudah cukup ya, sudah mampu menampakkan serat-serat tulangnya juga, lalu soft tissue-nya juga terlihat ini, dan ketajaman ya cukup tajam, ya tidak mengalami blur di sini. Oh ya, foto pelvisnya adalah foto polosnya adalah foto polos pelvis proyeksi AP. Selanjutnya kita pelajari proyeksi AP oblik male. Ini gambaran radiografnya ya, anatomi yang tampak, nanti ada bladder ya, yang sudah terisi media kontras, ada prostatic uretra, ada membranous uretra, ada spongy atau cavernous uretra ya. Jadi di bagian sini prostatic dan membranous adalah bagian dari posterior uretra, yang depan sini spongy adalah anterior uretra ya. Ini sudah terisi oleh media kontras ya, sampai bladder, dari uretra sampai bladder. Lalu tampak juga ini ada hip joint, ada foramen obturator. Ada foramen obturator di sini. Lalu ada ischium. Nah, ischium sini semis pubis ya, tapi saling superposisi. Lalu untuk kualitas citranya, ini ada densitas, kontras, detail, dan ketajaman. Untuk densitas dan kontrasnya ini sudah cukup baik. Lalu untuk detail dan ketajaman juga sudah cukup baik ya. Lalu kita lihat ini ada marker R di sini. Ya. Jadi untuk proyeksi AP oblik ya, ini uretranya berada di bawah dari femur ya, dan usahakan tidak saling superposisi ya, antara uretra dengan femur dan bagian tulang yang lain. Nih ya, sudah cukup baik, tidak saling superposisi. Lalu ini untuk radiografnya, usahakan full ya. Jadi ini sedikit terpotong di sini. Oke, yang di depan sini. Selanjutnya ini masih pada male uretra, tampak radiograf uretrocystografi atau cystouretrogram, proyeksi AP oblik untuk LPO posisi. Nah, yang membedakan dengan gambar tadi, selain posisinya, yang tadi kan adalah RPO, yang ini ada LPO, yaitu dalam kondisi voiding atau berkemih. Ya, jadi ketika pasien berkemih, kita expose ya untuk mengevaluasi bagaimana fungsi sistem urinarinya, terutama bagian uretra, yaitu masih berfungsi dengan baik atau tidak, dan mampu mengosongkan blasnya atau tidak. Itu nanti kita evaluasi dari ini voiding cystouretrogram. Selanjutnya untuk AP female ya, tentu saja uretranya lebih pendek ya, uretra, dan mengisi bladder atau vesika
urinarianya. Tampak foramen obturator, ya, foramen obturator kanan dan kiri. Lalu ada hip joint ini kanan dan kiri di sini. Selanjutnya ini nanti ada isium, ada symphysis pubis. Jadi ini adalah radiograf uretrocystografi female, ya, terlihat 4 radiograf di sini. Ini merupakan serial void image, ya, yang menunjukkan 4 stase pada pasien dengan kondisi voiding atau berkemih, ya, dari sini ya sampai sini, ya. Jadi terlihat media kontrasnya dari awal ini penuh, ya, mengisi bladder sampai terakhir dia mengecil, ya. Jadi terlihat media kontras itu mengisi penuh di sini, mengisi penuh bladder dan uretra, ya, sampai terakhir ini bladdernya mengecil. Nanti dievaluasi oleh radiolog. Kita lihat marker di sini, marker R, ya. Jadi untuk pemeriksaan uretrocystografi, markernya tidak apa-apa menutupi bagian tulang di sini, ya, dari hipnya atau pelvisnya, karena region of interest atau anatomy of interest-nya kita hanya melihat ingin mengevaluasi dari bladder dan uretranya. Jadi menutupi sini tidak apa-apa, ya. Selagi tidak menutupi region atau anatomy of interest itu tidak apa-apa, ya. Tapi yang estetik, ya, jadi jangan di tengah sini, di sini gitu, ya, paling tidak di pinggir, ya. R boleh sini atau di sini tidak apa-apa. Nah, evaluasi kriterianya, jadi harus menampakkan struktur anatomi, ya. Jadi media kontras itu mengisi penuh urinary bladder atau vesika urinari dan uretra, ya. Lalu untuk posisinya, posisi pada RPO ini male uretra itu media kontras mengisi penuh, ya, anatomi pada bladder dan uretra dan tidak superposisi, ya. Jadi seperti gambaran radiograf tadi, uretra ini tidak saling superposisi antara soft tissue dari femurnya. Kita lihat ulang lagi. Nah, seperti ini, ya. Usahakan tidak saling superposisi. Selanjutnya untuk AP female uretra, di media kontras ini demonstrate female uretra ini berada di bawah symphysis pubis. Selanjutnya kolimasinya, ya, jadi kolimasinya itu mengcover anatomy of interest-nya. Jadi bladder dan uretranya ini jangan sampai terpotong, harus tercover oleh kolimasi. Lalu exposure-nya atau faktor eksposi yang kita atur itu harus menampakkan dengan jelas, ya, urinary bladder dan uretra tanpa adanya overexpose, ya, overexpose pada area prostat pada laki-laki dan kontras fill uretra pada laki-laki maupun perempuan. Jadi intinya faktor eksposi yang kita atur itu harus optimal tanpa adanya overexpose atau underexpose. Ya, tentu saja kalau misalnya under maupun overexpose ini miss, ya, takutnya terjadi misdiagnosis begitu. Jadi harus optimal kita mengatur faktor eksposinya. Nah, ini filling fase. Jadi ketika foto polos diambil, selanjutnya kita injeksi media kontras, ya, dari uretra sampai mengisi bagian bladder. Nah, bladdernya ini akan tampak smooth dan reguler, ya, bentuknya reguler, ya. Seharusnya
should be no filling defect, ya, kecuali balon kateter uretra. Oke, lalu nih the edge of bladder harus smooth, gambarannya harus smooth. Oke, ini normal film phase. Jadi bagian bladdernya ini terlihat smooth bentuknya. Ini juga, ini dari sisi lateral, ini dari oblik. Filling fase ketika bentuknya tidak smooth dan irregular seperti ini, itu menandakan kemungkinannya ada patologi di situ. Nah, kita lihat betul ya dari keterangan di sini bahwa pasien tersebut mengalami obstruksi pada uretra. Ya, karena bentuk dari bladdernya ini dia irregular dan tidak smooth. Nah, di sini tepi-tepinya nih. Oke, selanjutnya adalah voiding fase. Nah, jadi memang beberapa rumah sakit ini ada yang menghendaki dengan voiding fase, ada yang tidak menghendaki. Nah, semuanya tergantung permintaan fotonya seperti apa. Ya, nah, voiding fase ini kita lakukan, ya kita expose selagi pasien tersebut sedang berkemih. Jadi pasien sedang berkemih lalu kita expose. Ya, ini will demonstrate the uretra dan bladdernya. Ya, nanti kita evaluasi bagian uretra dan bladdernya. Nah, seperti ini gambarannya. VCUG atau voiding gistrouretrogram, voiding fase. Ya, gambar ini adalah normal. Ya, this film shows normal male urethra. Ya, lalu tidak ada obstruksi di sini. Yang menampakkan memang adanya variasi diameter di sini, variasi diameter uretra itu adalah normal. Ya, dari bagian posterior uretra sampai anterior uretra di sini. Oke, ini adalah gambaran soft tissue dan tulang dari manusia di sini. Nah, ini voiding fase, tetapi gambarannya reflux. Ini reflux di sini. Ya, jadi gambaran radiograf ini menunjukkan congenital urethral obstruction ya. Jadi reflux. Media kontrasnya ini reflux ini sampai ke uretra. Nah, selanjutnya adalah fase post-void. Jadi pasien sudah berkemih, ya, clear, media kontrasnya kosong di dalam bladder, lalu kita foto lagi. Ya, ini akan mendemonstrate atau menampakkan reflux. Ya, ini terlihat juga kontras pada ureter atau bahkan sampai ginjal, atau untuk mendemonstrate ekstravasasi dari urin sampai ke bladder atau uretranya. Ya, misalnya pasien tersebut mengalami ruptur atau traumatik. Nanti kita lihat pada radiograf post-voidnya, nanti dievaluasi. Kalau misalnya gambaran tersebut tidak ada reflux atau tidak ada residu dari media kontras pada bladdernya, ini merupakan gambaran yang normal, ya, karena kecemasan pada pasien itu ya disebabkan juga karena adanya kateter. Ya, di pasien dipasang kateter ini membuat pasien itu merasa tidak nyaman. Nah, ini post-void, ya, gambarannya clear dari media kontras. Ini normal, ya, tidak ada reflux, lalu media kontras ini kosong, tidak ada yang tidak mengisi bladder dan uretra.
ini kosong, lalu tidak ada ekstravasasi. Ini adalah gambaran normalnya, normal VCUG, post void. Nah, lalu kita lihat radiograf lainnya. Ya, ini adalah normal VCUG yang male. Ini yang A, ini media kontras ini sampai refleks ini. Ya, walaupun tipis tetapi sampai ureter. Ya, distal ureter, lalu ini adalah bladder, urinary bladder atau vesica urinaria. Lalu yang C ini trigon. Yang D ini prostat gland, tipis ya gambarannya, kita lihat. Lalu yang E ini sudah uretra. Ya, ada prostat, uretra, ada membran uretra, ada spongi uretra. Ini bagian dari posterior uretra, ini anterior uretra. Ya, pada gambaran radiograf uretrocystogram dalam kondisi voiding atau berkemih. Lalu ini gambaran lainnya, ada filling fase. Ya, bladdernya bentuknya adalah smooth, halus. Konturnya juga halus dan bentuknya reguler. Tidak ada reflux dan tidak ada ekstravasasi. Itu normal ya, gambaran normal. Selanjutnya, female voiding cystoureterogram. Terisi media kontras nih dari uretra sampai bladder. Ya, bladdernya agak smooth tapi di sini, dan bentuknya tidak reguler ya, ini irregular ini. Bisa jadi karena patologinya atau memang di posisinya. Ya, ada dua kemungkinan di sini. Posisinya yang tidak true AP, ya, yang menyebabkan gambaran bladdernya ini tidak reguler. Selanjutnya, gambaran cystogram, ya, ini media kontras mengisi bladder dan mengisi uretra. Selanjutnya ini adalah gambaran cystoureterogram tetapi pada pediatrik ya, 16 hari ini. Bayi berumur 16 hari dilakukan pemeriksaan voiding cystoureterogram. Ya, terlihat reflux sampai ke ginjal. Ya, bagian ginjalnya membesar, lalu ureternya ya, kedua ureter, ini bladder, ini uretranya. Ya, tampak reflux di sini. Ya, mengapa sampai terlihat ke ginjal, Bu? Ya, karena memang kaset yang kita gunakan seukuran 18x24 memang, tetapi yang kita periksa adalah bayi ya, bayi berumur 16. Kita lakukan pemeriksaan di atas film, di atas kaset seukuran segitu ya, tentu saja akan tampak sampai dengan ginjal di sini. Ya, dari uretra sampai ke ginjal ini tampak. Nah, selanjutnya ini sama seperti tadi ya, gambaran cystoureterogram, media kontras mengisi bladder, mengisi uretranya, ada prostatic uretra, ada membranous uretra, spongy uretra. Untuk proyeksi AP oblik. Nah, selanjutnya kita lihat radiograf lain di sini, cystoureterogram, proyeksi AP ya, sampai menunjukkan ini media kontras mengisi distal ureter. Ya, reflux sini. Selanjutnya ini cystoureterogram menunjukkan media kontras mengisi
uretra dan bladdernya atau vesika urinarinya. Tidak mengalami superposisi di sini dengan paha, berarti gambar ini sudah baik. Ya, lalu densitas, kontras, detail dan ketajamannya juga sudah cukup baik. Nah, selanjutnya ini VCUG pada pasien pediatrik, ya. This pediatric patient ini dilakukan foto rongsen VCUG dalam kondisi voiding atau berkemih, menunjukkan terjadinya reflux, itu vesicoureteral reflux. Oke, baik, untuk kualitas citra, ya, ini juga kita harus perhatikan dalam menghasilkan radiograf. Kita harus memperhatikan betul-betul ini kualitas citra yang kita hasilkan, ya, dari densitas, kontras, detail dan ketajaman, ya. Kontras dan densitas dari pelvic image, ya, harus baik. Selanjutnya ketajaman, ya, sharply defined outline of the anatomy, ya, harus tajam, dia tidak boleh blur. Selanjutnya detail, ya, detail tulangnya, serat-serat tulangnya, lalu soft tissue ini juga harus tampak dari bagian pelvic image, ya, serta tidak lupa anatomy of interest-nya, ya, pada uretrocystogram atau uretrocystografi, ya, anatomy of interest-nya adalah bladder dan uretra. Jadi bladder dan uretra ini tidak boleh terpotong, ya, kolimasinya harus tercover, itu anatomy of interest-nya.